Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian 18 ayat yang pertama sampai 32. Demikian firman Tuhan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian, bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sara serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sara istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sara istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sara mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sara telah tua. Dan lanjut umurnya, dan Sara telah mati haid. Jadi tertawalah Sara dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sara tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah kutetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sara mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sara menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi
akan mendapat berkat, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya. Jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya. Sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak berbuat demikian karena yang ke-40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi. Sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham. Dan
kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikian. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 34. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan.
karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis sebagai orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis sebagai orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Saya lanjutkan. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemudian tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan binatang-binatang, dan kemuliaan binatang yang satu berbeda dengan kemuliaan binatang yang lain. Demikianlah pula pada halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama yang berasal dari debu, tanah dan bersifat jasmania. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah,
demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa-dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam perkataan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih para lektor, Ibu Nirliana, Ibu Sarma, Ibu Yeti Luciana. Terima kasih Pak Mulia. Firman Tuhan pagi hari ini pada kita judulnya Dongeng tentang Dewa Yahweh. Silakan Pastor Paul. Bisa nyalain ya. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Selalu baru setiap hari bagi kita semua yang menantikan Tuhan dengan pengharapan, saudara ya. Luar biasa firman Tuhan. Saudara, kita masuk ya. Setiap kali baca firman Tuhan, ada sesuatu yang baru kalau Anda menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh mencari, saudara ya. Sehingga firman Tuhan itu tidak menjadi membosankan. Firman Tuhan itu tidak menjadi sesuatu yang seakan-akan membaca firman Tuhan kayak kewajiban ya. Harus disiplin baca firman Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Anda tidak menanti-nantikan Tuhan dalam pengharapan. Ya, saya dulu baca firman Tuhan itu kejar setoran. Ya, sekarang saya baca firman Tuhan itu karena kehausan. Ya, saudara ya. Sejak 2014 itu ya saya mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, terobosan hidup saya yang luar biasa ya. Saya kalau baca firman Tuhan adalah rasa cinta, saudara ya, bukan karena kewajiban. Sehingga setiap kali saya membaca selalu ada yang baru, selalu ada yang baru. Ya, selalu, saudara ya. Dan itu yang baru itu bukan cuma buat kayak saya lebih tahu dari kamu loh. Bukan, saudara. Tetapi saya nggak urusan saya lebih tahu dari kamu, saya nggak urusan, saudara. Yang saya urusan adalah sekarang saya bisa menyelesaikan yang saya nggak bisa kemarin. Masalah saya yang saya nggak tahu jawabannya, saya sekarang tahu jawabannya. Yang masalah-masalah saya yang saya belum tahu cara menyelesaikannya, sekarang saya tahu cara menyelesaikannya dengan firman Tuhan, dengan caranya. Bukan membabi buta, pokoknya dibacain firman Tuhan, bukan. Tapi firman Tuhan itu menuntun, membuat saya jadi bijaksana untuk menyelesaikan masalah saya. Saya nggak urusan saya lebih tahu dari Anda atau saya nggak tahu dari Anda, saya nggak urusan. Yang penting, yang saya baca, yang saya mengerti tentang firman Tuhan bisa menyelesaikan masalah saya. Yang paling penting, saudara ya. Anda buat apa lebih tahu daripada orang lain? Ya, sementara masalah bertumpuk nggak ada yang kelar. Buat apa tuh coba, saudara ya? Dulu saya ya kalau baca buku ya, kan zaman dulu kan belum tren Facebook, PDF segala macam. Kita kalau baca buku ya, wah kita duluan punya ya. Rasanya kalau kita sudah
baca buku itu dulu itu yang lagi tenar itu kan Juan Carlos Ortiz itu ya. Ada 3 seri itu bukunya ya. Wah, itu kita top-topan. Satu lagi bukunya itu ya, Purpose Driven Church. Wah, itu sama Purpose Driven Life itu ya, saudara ya. Waduh, Rick Warren itu ya. Pokoknya kalau kita sudah tahu, saya merasa lebih rohani daripada yang lain. Eh, Paling jago, lebih tahu. Padahal masalah segera buruk nggak ada yang kelar, saudara ya. Karena apa? Cuma tahu teori doang. Terus buat apa kalau kamu cuma tahu teori doang, saudara? Buat apa kamu tahu banyak firman Tuhan, terus kamu nggak bisa menyelesaikan semua masalah-masalahmu, pekerjaanmu terbengkalai, keluargamu berantakan, anak awam udah jelas, dan bukan cuma itu saja, saudara, yang paling menjengkelkan ya. Ya teman-teman kantorku komplain tentang kamu karena kamu malasnya minta ampun, cuman baca firman Tuhan. Keluargamu komplain tentangmu, kerjanya cuman baca firman Tuhan, tapi saudara nggak ngerti yang dibaca apa. Ya, dan itu banyak orang Kristen begitu. Dan bukan cuma orang Kristen, orang beragama. Anda lihat itu ya, orang-orang yang fanatik agamanya, seruwet pokoknya, saudara. Mumet, saudara, sejak ngomong semuter-muter, intinya dia malas, tapi alasannya pokoknya semua dari kitab sucinya. Ya, mau sholat 5 kali, mau sembahyang, mau KKR, mau apalah latihan WL, sama saja. Mau sholat 5 kali juga sama, mau latihan WL juga sama. Pokoknya orang beragama itu ruwet, saudara ya. Orang beragama itu ruwet. Gimana sih caranya supaya kamu bisa bertuhan tanpa beragama? Gampang. Ya, jangan ke gereja, jangan ke masjid. Itu kan paling gampang ya, jangan ke gereja, jangan ke masjid. Bertuhan tanpa agama. Serius saudara ya, saya nggak, wah ini ngomong nggak jadi nggak benar. Saya nggak jadi ada yang benar ya, justru ya. Itulah sebabnya bait suci itu dihancurkan sama Tuhan. Lalu kalian malah bikin itu gereja. Tuhan itu menghancurkan bait suci supaya Anda dan saya jadi baitnya. Tapi kita malah berlomba-lomba bikin gedung gereja yang cantik kan. Bener nggak? Waduh, Pak Pendeta ngamuk-ngamuk. Ya, itulah memang. Ya, nah, sebetulnya hari ini, apa saudara, dongeng tentang Yehova, tentang dewa bernama Yehova. Ya, saudara, orang rabai Yahudi yang terkenal namanya Maimonides, Rambam, Rabai Moses ben Maimonides. Ya, Rambam itu dia tinggal di Maroko, seorang rabi tahun 1000 abad ke-12 kurang lebih ya. Dia tinggal di Maroko dan dia adalah orang yang sangat cerdas ya. Rabi yang sangat ternama dan sampai hari ini tulisan-tulisannya banyak dipakai sebagai rujukan rabi-rabi Yudaisme modern. Ya, bahkan orang Islam itu paling bangga sama Rambam. Ya, itu dari Maroko. Salah satu saingan Ramban adalah Ramban. Ya, Rabi Moses ben Nachmanides. Nah, kalau yang tadi Maimonides, yang saya mau cerita adalah Maimonides. Ya, Maimonides berkata bahwa kisah Kejadian 18 itu adalah dongeng. Sorry, bukan dongeng. Metafora. Nah, artinya Yehova tidak pernah benar-benar menjadi manusia datangin Abraham. Itu tuh Abraham sedang ngimpi, saudara. Cumi. Ya, katanya Rambam itu ya. Bahwa Yehova itu sedang cuma mimpi si Abraham itu. Nggak benar-benar ada kejadian itu. Nah, dan Rambam ini apa ya, saudara ya? Dia sangat dipengaruhi dengan filsafat Yunani pengajaran-pengajaran dia. Ya, begitu berusaha mendaratkan ya, bahwa segala sesuatu itu ya ada narasinya, ada nalarnya. Nggak salah, saudara ya. Mencoba berpikir waras itu nggak ada salahnya. Di satu pihak, Rambam nggak percaya dengan klinik-klinik, ya. Tetapi akhirnya ya dia berkata bahwa Mesias itu adalah bangsa Israel, ya, bukan satu orang, oknum bukan, tapi bangsa Israel itulah Mesias. Ya, si Rambam itu berkata demikian. Apa bedanya dengan pendapat teologi Yudaisme yang lain? Nachmanides tadi saingannya. Nachmanides berkata bahwa kisah Yehova datang kepada Abraham adalah kisah nyata, saudara. Sebuah kisah nyata dan itulah yang tertulis. Pardesnya tertulis demikian, pesyatnya.
Dan dia bahkan mengatakan bahwa ini Maimonides sesat, ini dia bilang begitu ya. Nah, Nachmanides ini dia dulu tinggal di Prancis, saudara ya. Dia debat dengan bishop Dominikan Trinitas, lalu dia dipenjara gara-gara dia menang debat yang bishopnya nggak bisa jawab pertanyaannya dia. Kalau dipenjara, saudara. Selalu ya debat orang Yahudi dengan orang Kristen di zaman itu, kalau orang Kristennya kalah, orang Yahudi dipenjara, saudara. Kayak kayak di Indonesia ya. Kalian debat orang Kristen sama orang Islam, kalau orang Islamnya kalah debat, pasti kalian dipenjara. Makanya hati-hati kalau debat sama orang Islam, pasti kalian dipenjara ujung-ujungnya ya, saudara ya. Kalah debat. Aduh. Nah, itu juga sama ya. Lalu Nachmanides di penjara. Nah, Nachmanides ini percaya bahwa bahwa Yehova pernah datang sebagai manusia kepada Abraham. Dan Nachmanides ini kemudian dipenjara dan lalu pokoknya diselundupkan, bisa keluar dari penjara ya, sama rajanya sendiri, sama Raja Prancis. Lalu Nachmanides ini pergi ke Yerusalem. Kalau Anda melihat ya di Israel itu, saya lupa kotanya ya, sebentar, saya lupa nama kotanya ya. Itu ada kayak sinagognya Ramban, ya, sinagognya Ramban untuk mengenang Ramban, ya, Nachmanides. Kedua ya, Maimonides tidak percaya bahwa Yehova menjadi manusia. Ya, Kejadian 18 itu tadi ada tiga orang, yang satu Yehova, yang dua malaikat. Oh, itu cuma mimpi katanya. Itu cuma mimpinya Abraham, nggak terjadi beneran, itu metafora. Lalu Nachmanides, ya yang kedua saingannya Ramban, saingannya Maimonides tadi ya, Nachmanides berkata, Kejadian 18 itu adalah benar-benar terjadi bahwa Yehova menjelma menjadi manusia. Itulah sebabnya Maimonides berkata bahwa Mesias itu adalah bangsa Israel. Sedangkan Nachmanides berkata bahwa Mesias itu benar-benar datang sebagai manusia, keturunan Daud. Ya, itulah dua pandangan tentang Mesias di dalam Yudaisme, saudara ya. Nah, masalahnya di dalam Yudaisme modern kebanyakan lebih percaya atau menuruti pendapatnya Rambam bahwa Yehova menjadi manusia itu adalah sebuah metafora, adalah sebuah cuman mimpinya Abraham aja, nggak terjadi beneran. Artinya bahwa kisah 18 ini ya kita berkata, oh, ini cuma dongeng doang, ya, karena itu tadi ya, ada pengaruh filosofi Yunani di dalamnya. Sedangkan kalau si Nachmanides, dia percaya dengan Peshiat yang tertulis, ya, bahwa tertulis demikian, ya sudah, itu terjadi, kata si Nachmanides ya. Nah, saudara, apabila Yehova tidak pernah datang mengunjungi manusia, apa yang terjadi, saudara? Apabila Yehova tidak pernah menjelma menjadi manusia, maka selamanya Yehova itu adalah sebuah dongeng, saudara. Sama seperti ceritanya Marduk, ya. Di Babel, sama seperti Dewa Mitra, sama seperti kisah-kisah yang lain, ya. Yang tidak pernah dewa itu secara ini menyatakan dirinya. Adanya adalah di dalam dongeng, ya. Dewa Barah, Brahma, Wisnu, segala macam itu ya. Pernah menjadi manusia, tapi hanyalah sebuah dongeng. Tetapi tidak ada saksi sejarah, tidak pernah ada di dalam sejarahnya kisah yang sedemikian. Namun Alkitab kita mencatat hal yang berbeda, saudara ya. Para patriarkal, para nenek moyangnya orang Israel, dia mencatat perkara-perkara rohani di dalam sejarah Israel, saudara. Sebab kalau Yehova itu tidak pernah menampakkan dirinya kepada manusia, orang Yahudi ini terlalu pandai untuk diajarin bahwa Allah tidak berwujud, saudara. Ya, kalau Allah nggak berwujud, ya nggak ada, bukan gas, bukan angin, bukan padat, ya nggak ada. Berarti Allah itu nggak ada. Ya, berarti Allah itu nggak ada. Makanya saya suka bertanya ya ke orang Islam, apa buktinya Allahmu ada? Oh, bukti kamu masih hidup? Oh, enggak, anak saya hidup karena Tuhan Yesus, bukan karena Allahmu. Oh, buktinya ini, ya itu bukan karena Allahmu, karena Tuhan Yesus. Pokoknya. Bedanya apa, saudara? Kalau kamu berkata bahwa Allah, buktikan oleh Allahnya orang Kristen pernah menjadi manusia, pernah datang sebagai manusia.
yang menyatakan dirinya bahwa dia adalah anak Allah. Dia adalah wujud dari Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata. Yohanes 1 ayat 18, saudara ya. Dia adalah wujud. Nah, masalahnya ya, kemudian kisah tentang Yesus ini kemudian didongengkan. Didongeng Aiser, dongeng Iser, saudara ya. Artinya apa? Dibikin jadi dongeng, ya. Dibikin jadi dongeng. Jadi, ya kan? Diputar balik sama orang Yahudi dalam kisah Toledot Yesus itu. Jadi seakan-akan itu hanya sebuah dongeng. Bahkan kematian dan kebangkitan Yesus adalah sebuah dongeng. Bagi orang-orang Islam, bagi orang Yahudi, bahwa Yesus memang mati di salib, tapi nggak pernah bangkit, mayatnya dicuri. Bagi orang Islam, oh Yesus tidak pernah mati di salib. Dua-duanya berusaha menghilangkan kenyataan bahwa ada seseorang bernama Yesus yang tidak bersalah apapun, tetapi kemudian difitnah dan mati di salib. Itu kan faktanya. Nah, balik lagi, baik Abraham maupun Yesus didongengkan. Itulah, saudara. Itu sebabnya beberapa orang Yahudi, ya, mereka tidak bisa memahami. Karena mereka memahaminya selalu dalam bentuk metafora. Makanya ada orang-orang Yahudi yang kemudian namanya Hasidic movement, ya saudara ya, itu adalah gerakan kesalehan. Nah, dia kembali benar-benar bukan orang ortodoks, bukan ya, tapi orang-orang yang percaya nubuatan, gerakan karismatik, karya Roh Kudus bekerja. Beneran saudara ya. Jadi orang Yahudi itu percaya ada Roh Kudus yang bekerja, saudara. Nah, orang-orang Hasidik inilah yang kemudian ya keluar ya ilmu tentang kabalah, kabat ya, kabalah, kabat apalagi ya beberapa itu ya. Itu jadi saudara ya, orang-orang gerakan kesalehan. Ya. Nah, ya, itu terlalu ribet ya. Kita cuma buat pengenalan saja. Cuma apa yang mau saya sampaikan ya, bahwa kalau kisah Yehova ini adalah hanya sebuah dongeng, silakan kita semua saudara. Ya kan? Masalahnya ya, dongeng ini ditulis dengan amat sempurna, saudara. Kalau Sang Yehova Elohim ini hanya sebuah dongeng, maka dongeng ini ditulis dengan amat sempurna, dengan kisah yang amat sangat sempurna. Di mana faktor sejarahnya, ya, ujung pangkalnya bisa tepat semua, saudara. Nggak meleset. Di mana sejarah itu kemudian menjadi patokan sejarah dunia. Makanya kalau Yehova ini adalah sebuah dongeng, kalau kisah Yesus, penyaliban Yesus ini adalah sebuah dongeng, maka yang bikin cerita ini mungkin Tuhan sendiri. Mungkin Sang Dewata itu sendiri, saudara, yang bikin dongeng ini. Karena begitu mulia kisah Yehova menjadi manusia. Begitu mulia, begitu hebat. Sang Buddha saja tidak pernah mengorbankan dirinya bagi umatnya. Tetapi ada seorang dewa, ada dewa yang bernama Yehova, ya, datang ke dunia, ya, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umatnya, saudara. Nah, ini adalah dongeng yang hebat. Ini adalah cerita pertama di muka bumi ini, saudara, bahwa sang dewa turun menjadi manusia, menyelamatkan umatnya dan mengampuni musuh-musuhnya dan berkorban bagi umatnya supaya umat itu bisa selamat semua, saudara. Ini kisah pertama di dunia. Setelah itu baru ada kisah-kisah lain yang ikut-ikutan cerita ini. Setelah itu baru ada bahkan kisah Sang Buddha yang terjadi sebelum zaman Yesus saja, nggak cerita bahwa Sang Buddha mengorbankan diri sampai mati demi umatnya. Paling cuma ngambil satu on dagingnya atau 1 kilo itu ya, seberat burung yang mau dimakan sama burung pemakan bangkai, pemakan daging itu ya. Udah cuma itu saja cerita yang paling mentoknya di situ. Tetapi tidak ada dewa manapun, tidak ada Tuhan manapun, tidak ada nabi manapun yang mengorbankan diri untuk umatnya dan bahkan mengasihi musuh-musuhnya, saudara. Dan itu adalah teladan cinta yang sejati. Itulah
Kita harus belajar, saudara. Nanti malam kita belajar abrakadabra ya. Abrakadabra ya. Bacanya kayak huruf G ya, kadabra. Nah, tapi sebenarnya itu huruf K, kadabra. Makanya saya dikasih judulnya abrakadabra. Abrakadabra ini ya adalah sebuah mantra. Terjadilah sesuai apa yang rema dalam hidupmu. Terjadilah sesuai dengan imanmu, saudara. Itu Yesus ucapkan sebagai mantra. Terjadilah soal imanmu. Abrakadabra itu. Saudara, ketika kamu tidak percaya bahwa Yehova Elohim, Yesus Kristus yang kita kenal dalam Yesus Kristus, di dalam nama Yesus itu kita berdoa, dan kita mengira bahwa itu hanya sebuah dongeng, maka itu kan tidak akan terjadi dalam hidupmu, kekuatan mantra abrakadabra. Nggak akan terjadi. Mengapa? Karena kamu hanya memikir ini kan hanya dongeng saja. Oh enggak Pak, saya percaya itu beneran ada. Pada kenyataannya kamu memperlakukan kisah penyaliban Yesus hanya sebagai dongeng. Walaupun kamu percaya, menurut oh saya percaya Pak. Sama kalau Anda baca Mahabharata. Anda percaya kan? Ya kan? Itu kan India namanya sekarang diganti Bharata kan, diganti Barat. Ya kan? Barat itu Mahabharata itu. Ya dari kata Barat, Mahabharata itu jadi Barat India itu ya, Barat. Kalau Anda percaya, saya dulu nonton baca nih novel-novel Mahabharata, Bharatayuda, Padikesit, Pandawaseda, wah saya ya dari Ramasinta, saya baca semua ya. Saya pengen tahu ya saudara. Apakah saya percaya? Percaya saudara. Bagus ceritanya itu penuh dengan makna filosofi hidup kehidupan. Wayang, bayangan dari hidupmu kan. Ada orang yang Duryudana yang rakus, ada orang Yudhistira yang suci hatinya, yang keretanya saja bisa terbang. Itu adalah wayang. Tapi apakah saya menghidupi? Nggak mau, saudara. Kalau ada orang yang menghidupi, ya terserah. Tapi mengapa kamu tidak menghidupi Yesus? Karena kamu begitu hanya dongeng saja. Pak, saya percaya sungguhan, swear Pak, saya percaya. Iya, tapi caramu meresponinya itu menganggap bahwa Yesus itu hanya paketan. Cuman sekedar ceritaan doang. Kata Paulus tadi, kalau ya bangkitan Yesus itu tidak pernah ada, maka sia-sialah semuanya, saudara. Sia-sia. Tetapi kematian dan kebangkitan Yesus itu sungguh ada. Bahwa Yehova itu sungguh-sungguh pernah menjadi manusia. Itulah iman kita. Iman yang menuntun kita kepada abrakadabra. Jadilah sesuai dengan perkataan remamu, saudara. Ya, jadilah sesuai dengan perkataanmu. Kamu harus percaya dan menghidupi percayamu itu. Bukan cuma percaya doang. Sebab banyak orang ngomongnya percaya, tapi kamu tidak menghidupi. Mengapa? Dalam bawah sadarmu kamu memperlakukan itu sebagai dongeng. Saudara, Hitler itu nyata, saudara. Orang Yahudi sampai terkencing-kencing, saudara. Hitler itu nyata. Orang-orang Jerman yang menentang proyek Holocaust Hitler, saudara, bisa dipenjara, saudara. Bisa dikerangkeng. Ada pendeta yang lawan Hitler, kan? Dikerangkeng, diarak ke seluruh kota, dilemparin pakai telur busuk, pakai sayur-sayuran, pakai buah-buahan, itu ya. Dilempar di kerangkeng cuma lehernya aja kelihatan begitu, saudara, dilempar di kepalanya itu, saudara. Nyata, saudara. Sehingga semua orang kalau menyembunyikan orang Yahudi itu ketakutan sekali. Ya, bahkan sampai ke Belanda, nggak berani, bahkan sampai ke Prancis pengaruh itu yang nggak berani menyembunyikan orang Yahudi, saudara. Ya kan? Nyata. Karena nyata dia takut. Debt collector itu nyata, saudara. Kamu banyak, ditagih debt collector, nyata itu nyata. Makanya kamu takut kencing-kencing. Tetapi Yesus juga nyata. Tetapi masalahnya Anda lebih takut sama debt collector daripada sama Tuhan Yesus. Itu masalahnya. Artinya kamu menganggap Yesus Kristus itu hanya dongeng saja. Kamu tidak menghidupi di dalamnya. Kamu tidak percaya akan janji-janjinya. Kamu tidak percaya bahwa ketika kamu hidup melekat erat penuh dengan penyerahan diri kepada Tuhan Yesus itu, maka dia akan buka semua jalanmu. Kamu hanya mulutmu bilang percaya, otakmu bilang itu dongeng. Itu masalahnya. Sehingga ketika kamu bilang abrakadabra, Anda ingatnya apa, saudara? Paman Gembul dan si Sirik, saudara, ya. Si Tapopo. Anda cuma ingatnya Harry Potter.
Cuma dongeng doang. Anda tidak berpikir bahwa abrakadabra itu jadilah terjadi, ya, terjadilah sesuai dengan imanmu, terjadilah sesuai dengan perkataanmu. Anda tidak berpikir itu Anda bisa melakukannya di dalam nama Yesus yang penuh kuasa, yang sudah mati dan bangkit, saudara. Itu masalahnya, ya. Abrakadabra, terjadilah sesuai dengan rema yang kamu terima hari ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.